Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah. Kita masih bersama buku fikih perbankan syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Kita masuk halaman 71. Di sini pembahasan tentang kartu kredit konvensional. Apa sebenarnya definisinya? Kartu kredit konvensional adalah ini jenis kedua ya dari kartu kredit, karena sebelumnya kita sudah baca kartu kredit syariah. Kalau kartu kredit konvensional, angsuran tadi harus dibayar nasabah dalam batas waktu tertentu yang dia sifatnya beraneka ragam. Di mana semakin bertambah jangkanya, maka semakin bertambah pula nilai kredit yang harus dibayar. Misal seseorang menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan barang harga 5 juta. Orang tersebut tidak diharuskan bayar sekaligus tagihan tadi ketika jatuh tempo. Akan tetapi dia dikasih kelonggaran untuk melunasi dengan cara angsuran selama 6 bulan. Setiap bulan itu 1 juta, maka berarti total kreditnya menjadi 6 juta. Contoh kartu jenis ini adalah Visa, kemudian Mastercard yang diterbitkan oleh bank konvensional. Apa hukumnya? Maka hukumnya adalah haram karena ini utang bertambah dengan bertambah waktu pelunasan. Ini adalah riba. Berikutnya pembahasan tentang potongan pembayaran surat berharga komersil. Nah, apa definisinya di sini? Yang dimaksud dengan potongan pembayaran surat berharga komersil adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah di mana bank akan memotong pembayaran nilai nominal obligasi atau surat berharga komersil. Potongan itu berdasarkan jangka waktu pelunasan yang tertera pada obligasi atau surat berharga. Dan potongan itu merupakan imbalan ya, peralihan hak nasabah kepada bank dengan cara kepemilikan. Misalnya begini, seorang petani menjual 1000 ton padi kepada salah satu perusahaan dan harganya 1 miliar yang akan diterima setelah 3 tahun. Kemudian perusahaan tersebut membuat wesel dengan nilai 1 miliar dan petani menginginkan uang tunai. Maka kemudian dia menjual wesel tersebut kepada salah satu bank. Bank memotong pembayaran surat wesel dan membayar tunai dengan harga 800 juta rupiah. Dengan demikian, bank memiliki hak yang harus dilunasi oleh perusahaan di atas. Nah, bagaimana hukumnya? Pemotongan surat berharga hukumnya haram karena dia menggabungkan riba fadl dengan riba nasiah. Hakikat transaksi dalam contoh di atas sebenarnya petani menukar 1 miliar secara tidak tunai ya dengan uang 800 juta secara tunai. Dan solusi agar akad transaksi di atas menjadi sah, maka surat berharga ditukar dengan selain uang. Seperti misalkan bank menyerahkan tanah, barang, atau saham perusahaan yang mubah kepada petani tadi yang nilainya 800 juta rupiah. Kemudian kelompok ketiga di antara kegiatan bank adalah melakukan yang namanya investasi. Jadi wadah yang disediakan oleh suatu bank tujuannya untuk menghimpun dana, kemudian diinvestasikan dalam bentuk beli saham, surat berharga, dan lain-lain. Sebagai imbalan atas jasa ini, maka bank akan memungut biaya. Ini dikenal dengan namanya sunduk istismari atau wadah investasi atau mutual fund. Apa definisinya daripada sunduk istismari ini? Kalau bahasa Arabnya, ini bahasa Inggrisnya mutual fund. Sunduk istismari itu adalah wadah abstrak yang dia fungsinya untuk menghimpun dana dari investor dan mengembangkan dalam berbagai bentuk investasi. Sunduk istismari menurut syariah, maka ini akan bicara tentang hubungan bank dengan investor. Berarti wakalah bi ajar atau wakalah bil ujrah, di mana para investor itu mewakilkan kepada bank untuk mengembangkan dana mereka. Lalu kemudian bank menarik upah jasa sebagai wakil dari si investor. Bicara tentang ketentuan umum mengenai sunduk istismari, maka berarti status bank dalam transaksi sebagai penerima amanah, sehingga bank tidak wajib menjamin dana investor kecuali ada kesengajaan atau kelalaian dari pihak bank.
dan bank tidak boleh menjamin laba bagi investor. Karena aturan sunduk istismari itu kalau misalkan ada kewajiban bahwa bank harus bisa mendatangkan laba, ini hukumnya haram. Tidak boleh melakukan investasi dalam usaha yang haram, seperti jual beli obligasi dan saham perusahaan yang haram. Kemudian kalau jenisnya kita lihat dalam kegiatan sunduk istismari, dia terbagi menjadi yang namanya sunduk murabahah. Ini berarti kita menanam modal dalam bentuk beli bahan tambang yang internasional, kemudian ini dibeli secara tunai, lalu kita jual dengan cara tidak tunai, serta menyebutkan berapa persentase keuntungan. Maka hukumnya adalah mubah dengan syarat menerapkan ketentuan dari aturan jual beli murabahah. Nah, ada sunduk ashum, ini stock fund, yaitu penanaman modal dalam bentuk jual beli saham. Jadi menanam modal dalam bentuk jual beli saham. Hukumnya berbeda tergantung hukum saham yang diperjualbelikan. Kemudian ada sunduk sanadat namanya, ini adalah bond fund, yaitu penanaman modal dalam bentuk jual beli obligasi. Hukumnya haram. Nah, kemudian di halaman 75 ini nanti akan dibahas tentang syirkah atau perseroan. Insyaallah kita lanjut di video berikutnya, masih dalam program baca buku fikih muamalah. Silahkan dibagikan videonya kepada teman-teman Anda dan juga join dalam komunitas baca buku setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat.